Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang perbedaan GUI dengan CLI dan perbedaan-perbedaan GUI di OS seperti Windows, Linux, macOS, DOS beserta kelebihan dan kekurangannya. Sistem operasi itu adalah sekumpulan perintah dasar yang berperan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Sekarang ini banyak sekali macam sistem operasi di pasaran, baik yang asli maupun bajakan. Beberapa sistem operasi yang bisa dijumpai di pasaran seperti Windows, Unix, dan Linux. Dari sekian banyak sistem operasi yang beredar, sistem operasi ini milik perusahaan Microsoft yang paling populer untuk para pengguna PC notebook, bahkan ponsel dan PDA. Sekalipun dengan sistem operasi berbasis mobile ini, namun sistem operasi yang dapat digunakan secara bebas alias open source adalah Linux. Jadi sistem operasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu GUI dan CLI. Pengertian GUI, Graphical User Interface. GUI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis, dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input, seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Pada antarmuka GUI terdapat jendela, menu, tombol, icon, dan lain-lain yang didesain supaya pengguna lebih mudah, nyaman dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Contoh sistem operasi berbasis GUI adalah Windows, Macintosh, Ubuntu, Red Hat, Android, dan sebagainya. Kelebihan GUI yang pertama adalah desain menarik dan user-friendly, tidak membosankan, tidak perlu mengingat baris dan perintah. Kekurangan GUI adalah kebutuhan spesifikasi hardware lebih besar, performa lebih berat. Yang kedua adalah pengertian CLI atau Command Line Interface. CLI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan perintah atau komen tertentu. Dalam penerapan CLI lebih ditunjukkan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server yang dioperasikan oleh IT Administration. Contoh dari sistem operasi berbasis CLI adalah DOS atau Command Prompt, Linux berbasis teks, Cisco IOS, Internet Work Operation System, Mikrotik, dan lain-lain. Kelebihan CLI, performa lebih tinggi, lebih efisien dalam penggunaan, hanya membutuhkan spesifikasi hardware. Kekurangan CLI, kurang menarik dan membosankan bagi pengguna awam, harus mengingat baris dan perintah. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI, Graphical User Interface, atau tampilan antarmuka bergrafis. Pada umumnya, sistem ini banyak digunakan oleh masyarakat, dari kalangan menengah ke atas hingga ke bawah. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Kelebihan Windows. Yang pertama, pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. 2. Pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu bersamaan. 3. Pengguna bisa sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah. 4. Terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. 5. End user, artinya orang yang awam tentang komputer bisa menjalankannya. 6. Banyak didukung oleh vendor hardware dan software. 7. Digunakan oleh mayoritas pengguna di dunia. Kemudian, kelebihan dari Windows tersebut.
Kelebihan Windows yang pertama adalah sistem file yang agak kacau. Yang kedua, menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft. 3. Sistem security yang lemah dan mudah dibobol para hacker. 4. Membutuhkan memori fisik besar. 5. Membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. 6. Harga lisensi yang mahal. 7. Membutuhkan perawatan yang terus-menerus dan prosedur yang sesuai dengan panduan yang ada saat penggunaannya. Itulah pengertian Windows dan kelebihan dan kekurangan Windows tersebut. Pengertian Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Adapun kelebihan-kelebihan dari Linux, yang pertama bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkannya, lisensi free, dan boleh diotak-atik semuanya. Yang kedua, Linux sekarang sudah mudah dioperasikan. Kalau dulu pengguna Linux identik dengan para hacker, tapi sekarang orang awam pun sudah banyak yang menggunakannya. Yang ketiga, hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga menggunakan software emulator. Yang keempat, memiliki pengamanan yang lebih unggul karena didesain multi-user sehingga apabila virus menyerang user tertentu akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Yang kelima, cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum karena Linux membutuhkan resource yang lebih kecil dibandingkan Windows. Yang keenam, Linux dapat berjalan di dua mode. Yang ketujuh, jarang crash atau ngehang yang mengharuskan kita untuk merestart komputer karena Linux lebih stabil. Yang ke-8, memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia. Terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, Red Hat, OpenSUSE, Mandriva, dan sebagainya. Adapun kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Linux. Yang pertama, banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Yang kedua, dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Yang ketiga, proses instalasinya tidak semudah Windows. Yang keempat, aplikasi di Linux belum semampu aplikasi Windows. Yang kelima, bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like, maka mau nggak mau harus belajar dulu. Yang keenam, struktur direktori dan hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System merupakan serial dari sistem operasi yang berbasis grafik yang dibuat dan terus dikembangkan oleh Apple Inc. untuk komputer dengan sistem Macintosh dan tidak kompatibel dengan basis IBM. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan GUI (Graphical User Interface). Sistem operasi ini awalnya diperkenalkan tahun 1984. Adapun nama macOS sendiri baru digunakan pada tahun 1996. Kelebihan Macintosh OS: 1. Lebih stabil karena menggunakan Unix. 2. Multitasking. 3. Bisa mengenal file format Windows. 4. Tampilan yang lebih glossy sehingga bagus untuk grafik desain atau multimedia. 5. Dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibaca di OS yang lain dan sebaliknya. 6. Open source code sehingga Mac OS sulit dibajak. 7. Ada program Sherlock yang tidak hanya mencari file pada hard disk dan dalam jaringan lokal. 8. Macintosh memiliki keamanan terhadap virus, spyware, dan sebagainya. 9. Operasi sistem Mac ini mudah digunakan dan mudah dipelajari. 10. Mac memiliki jaminan kepastian dan support hardware yang jelas. Kekurangan pada Macintosh yaitu 1. Harganya lumayan mahal. Hal itu karena suatu dengan produk dari Apple sendiri yang dikenal membandrol produknya dengan harga tinggi. 2. Tidak cocok digunakan untuk aplikasi game dan server, tetapi hanya cocok untuk graphic designer. 3. macOS tidak dapat digunakan bersama-sama pada sistem pengoperasian lain yang tidak menggunakan sistem macOS.
4. Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi buat perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan macOS. 5. Variasi software di macOS tidak terlalu lengkap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian DOS. DOS atau Disk Operating System yaitu sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan Microsoft sebelum Windows, atau dapat dikatakan sebagai sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade 1980-an. Fungsi DOS yang digunakan pada zaman sekarang adalah penggunaan dalam menyelesaikan beberapa troubleshooting pada hardware komputer. Walaupun bisa juga dilakukan pada sistem operasi berbasis GUI. Sama seperti terminal di Linux, DOS memiliki daftar perintah berbasis teks yang harus diketik di konsol DOS atau biasa disebut command prompt. Selanjutnya, kelebihannya DOS yaitu: pertama, dapat lebih mudah membuat folder bersama subfolder lainnya. Kedua, dapat melihat file di suatu hard disk atau folder secara keseluruhan maupun yang di hidden. Dan yang ketiga, dapat mengcopy file lebih cepat dibandingkan sistem operasi berbasis GUI atau Graphic Unit Interface. Kemudian adapun kekurangannya, yaitu untuk yang pertama, resiko kehilangan file lebih besar jika kita sedang ceroboh atau tidak fokus. Yang kedua, tampilan kurang menarik. Dan yang ketiga, pengoperasiannya masih berbasis teks. Sekian dari penjelasan DOS ini.